208 Pak. PUK, SP ya, program menolak ya program efisiensi pengurangan karyawan pada anggota ini gimana ini? Boleh? Oh, jadi Serikat Pekerja menolak program efisiensi ya, pengurangan karyawan ya. pada anggota. Ya. Baik, jadi yang pertama memang amanah perundangan mengenai PHK kan harus dibicarakan dulu ya. Bicarakan dulu dengan karyawan atau kepada Serikat Pekerja dalam hal karyawan menjadi anggota Serikat Pekerja. Ya. Tentu di sana terjadi pembicaraan dan sebagainya, karyawan atau Serikat Pekerja misalkan dalam konteks ini kan program efisiensi berarti kan asumsi saya pasti nggak cuma satu, ya kan? Pasti cukup masif lah. Nah, Ya. kemudian sangat wajar apabila Serikat Pekerja misalkan mempertanyakan mengapa Pak kita melakukan efisiensi, apakah produk turun, apakah kita mau tutup, apakah karena ada masalah apa dan sebagainya. Terus Serikat Pekerja juga pasti bertanya apakah perusahaan sudah melakukan langkah-langkah lain sebelum akhirnya memutuskan bahwa PHK harus dilakukan. Karena salah satu amanah perundangan ketenagakerjaan juga adalah PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir dalam keputusan perusahaan. Ya. Jadi jangan apa-apa ada misalkan kalah order, kalah tender. Terus wah kalau gitu sekarang kita PHK aja. Jadi bukan itu. Ya. Jangan-jangan masih ada langkah lain yang bisa diambil untuk menyelamatkan supaya karyawan tetap bekerja. Ya. Misalkan hal yang paling prioritas paling tinggi biasanya fasilitas karyawan level atas, mulai penghematan dan sebagainya terus sampai akhirnya karyawan yang habis kontrak nggak usah diperpanjang dulu, ya kan, nggak usah diganti. Terus karyawan yang pensiun misalkan udah, baru PHK untuk karyawan yang permanen itu adalah pilihan terakhir. Efisiensi, meniadakan lembur misalkan, ya, nah itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Apabila si perusahaan sudah melakukan langkah-langkah tersebut, tetapi masih juga membutuhkan tidak sampai pada langkah terakhir yaitu mem-PHK, maka dalam konteks ini memang seharusnya serikat juga cukup bisa bekerja sama atau kooperatif. Dalam konteks pelindungan terhadap anggotanya bukan berarti dia harus pakai angka mati, karyawan nggak boleh di PHK sampai mati, bukan itu, kan? Tapi kalau memang karena kondisinya udah seperti ini, semua langkah udah dilakukan tapi tetap harus melepaskan karyawan, maka fungsi perlindungannya adalah memastikan karyawan atau anggotanya yang dilepas oleh perusahaan itu minimal berada di dalam tataran kompensasi menurut perundangan. Minimal, jadi kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Bahkan dalam beberapa kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh DHM untuk dan atas nama klien di daerah di Kalimantan sana, di Sulawesi itu kita tidak hanya melepaskan karyawan, waktu itu ada sekitar hampir 300 orang, tidak hanya sekedar melepaskan karyawan dengan membayar sesuai peraturan, tetapi kita pada saat yang bersamaan begitu dilepas yang setuju langsung kita arahkan untuk interview di beberapa kolega-kolega perusahaan yang sudah siap menerima, yang sedang membuka lowongan. Wah, sehingga responnya sangat positif pada saat itu. Ada solusinya ya? Ada solusinya. Bayangin dari ber 300 orang itu yang tidak setuju hanya 9 orang. Ya, jadi yang lainnya 291. Itu semua setuju, tanda tangan, terima duit, kemudian langsung besoknya interview di beberapa perusahaan yang sudah kita persiapkan. Ini perusahaan siapa dan perusahaan yang mau interview siapa? Koleganya perusahaan yang kami wakili tadi. Kan kita hubungi semua tuh kolega-koleganya. Ini kita melepaskan nih, gini kamu ada lowongan nggak? Ada lowongan? Oh ada Pak, gitu. Oke. Kita rekomendasikan si A, si B, si C gitu. Pada saat mereka deal, tanda tangan PB, setuju, tanda tangan, terima duitnya, besoknya kamu interview di perusahaan ini ya, kamu di perusahaan ini. Udah, sehingga dalam waktu 2-3 hari saja setelah mereka tanda tangan di PHK, terima duit, dan mereka udah bekerja lagi di tempat lain. Sebagian besar mereka sudah bekerja. Dan ini responnya menjadi positif.
Nah, itu harus dilakukan oleh teman-teman serikat. Betul. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nanti kan begini. Kalau serikat tetap menolak, bagaimana? Ya. Kalau tetap aja dia ngotot nih, nggak mau, pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gitu yang di PHK yang bukan anggota aja dulu. Tuh kan. Yang anggota saya nggak boleh di PHK. Nah, kalau udah kayak gitu ini kan artinya sudah keras-kerasan. Ya. Kalau sudah keras-kerasan seperti ini, akhirnya perusahaan bisa-bisa saja menggunakan hak vetonya. Ya. Yang saya sebut sebagai hak veto ini adalah keputusan perusahaan. Ya. Langkah diskusinya kan sudah dilakukan, Iya. tapi tidak mencapai kesepakatan, maka perusahaan bisa saja mengambil keputusan, oke, kalau gitu saya tetap PHK. Kita berselisih saja kalau nggak terima. Udah, biarkan nanti serikat atau karyawan yang di PHK nggak terima, melaporkan, terus nanti perselisihan. Iya. Ya, sehingga ketegasan itu memang perlu diambil. Iya. Maka kedua pihak, kalau saran saya ini diharapkan untuk saling terbuka dan benar-benar melihat untuk kepentingan penyelamatan perusahaan. Ya, manajemennya juga harus fair, serikatnya juga harus fair. Yeah. Jadi juga harus sama-sama melihat dalam kondisi ini. Jangan main pokoknya sih memang ke dalam konteks ini, Pak. Ya, kecuali kalau udah mentok nih, sama-sama mentok, ya sudah, silakan pakai haknya. Nanti yang satu nggak terima juga haknya nggak terima, Yeah. silakan berselisih. Yeah. Nanti kita lihat putusan hakimnya bagaimana. Betul. Ya, begitu kurang lebih, Pak Abi. Ini menarik banget. Pernah ada kasus juga yang pernah kita handle. Jadi ada perusahaan yang kita sekali lagi itu menolak program efisiensi. Sekali lagi perusahaan melakukan PHK dalam rangka efisiensi tadi. Apalagi efisiensi ini berdasarkan data ya. Perusahaan punya data performance appraisal, penilaian karyawan. Yang ingin dipangkas adalah orang-orang yang sudah pada kondisi tidak bisa berubah. Ya. Udah dimotivasi, di training segala macam, ya intinya udah deadwood lah. Nah, dan segala macam, dan memang ini bagian dari beban perusahaan. Intinya tawarannya mau dipangkas atau kita bareng-bareng tutup atau gulung tikar nih. Ini begitu. Akhirnya konteksnya ya tadi otot-ototan, akhirnya tidaklah terjadi PHK untuk sebagian orang tadi. Apa yang terjadi setelah 2 tahun, akhirnya perusahaan itu pun tidak bisa melanjutkan proses produksinya. Dan akhirnya, betul, gulung tikar bareng-bareng. Sampai perusahaan ini pun untuk membayar pesangon seluruh karyawan harus pinjam uang dari lembaga finansial tertentu. Dan akhirnya ini terjadi juga, akhirnya PHK massal. Intinya korbannya bukan hanya 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, tetapi seluruh, waktu itu ada 300 orang. Ya, dan akhirnya bareng-bareng bubar. Karena konteks tadi, otot-ototan dari serikat kerja yang tidak aware. Ya sekali lagi ini juga serikat kerja harus aware terhadap performa manajemen. Ya bukan pokoknya tadi. Betul. Karena memang realitas ketika ada inefisiensi pada proses kerja, ada orang tertentu yang memang sudah dimotivasi, training, tidak mau berubah, dan itu bagian dari beban. Konsekuensinya apa? Ya udah potong. Yang memang harus diamputasi. Tetapi lindungi yang lain yang mayoritas ini gitu. Nah, kalau pokoknya tadi, itu bahaya. Kena semua akhirnya, sampai perusahaan itu tidak bisa membayar pesangon dan harus meminjam uang untuk bayar pesangon. Ya itu luar biasa. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Jadi sekali lagi ya sebagai seorang serikat atau anggota serikat atau pimpinan serikat juga harus aware terhadap manajemen ya, khususnya pada konteks manajemen performance appraisal atau penilaian karyawan. Jadinya kita kenapa sih harus defensi? Siapa yang defensi dua? Nah itu betul. Tidak ada produktivitas ini. Ya. Memang dalam konteks benar Pak, dalam konteks perundingan atau diskusi untuk mencegah PHK tadi diharapkan kedua pihak itu ini yang nggak diatur dalam perundangan. Nggak ada. Tapi ini teknis di lapangan. Betul. Jadi ini tanda kutip bocoran lah ya. Bocoran. Nah, kedua pihak diharapkan bersikap fair dan transparan. Betul. Tunjukkanlah apa yang memang sudah dilakukan. Adalah tidak fair apabila perusahaan bilang bahwa saya harus mem-PHK 200 orang. Nah. Di sisi lain perusahaan lagi pesen 50 Alphard buat direksi. Wah, itu beda ya. Itu nggak benar ya kan? Atau perusahaan lagi nyuruh procurement untuk beli tiket jalan-jalan ke Eropa untuk manajemennya. Iya. Para manajer berangkat ke Eropa bersama keluarga misalnya. Betul, itu untuk tim building di Eropa. Push.
di Lebanon Matok kan, di Gunung Alpen ya. di Gunung Alpen sana, di Kutub Utara sana, ya. Nah, Yang buildingnya jauh bener. nah itu contohnya kayak gitu, itu nggak Ya, benar ya, kalau ya. seperti itu. Kalau Jadi, iya ya seperti itu. perusahaan harus dengan transparan menyampaikan, ini loh langkah yang sudah saya lakukan ya, Pak Serikat, gini. Nah, Serikat pun juga harus transparan dan harus fair melihat. Betul. Bos, ini loh ada masukan nih, langkah ini begini. Mungkin apa namanya kebiasaan kita bisnis trip jalan-jalan Itu kurang. atau family gathering kita tunda dulu, kita hilangkan dulu tahun ini, misalkan hal-hal yang sifatnya wisata, kesenangan kita tahan dulu. Kita biasanya adain party setiap weekend misalkan di kantor, kita hentikan. Adain makan-makan untuk karyawan, kita coba tahan secukupnya saja supaya bisa mengurangi beban. Betul. Misalkan, kemudian yuk kita terapkan hemat energi. Ya. Kalau GA. jam istirahat 1 jam kita matikan semua listrik, AC dan sebagainya. Orang GA diefektifkan Nah, ya. orang GA misalkan. Kemudian yuk misalkan outsourcing kita kurangi Ya. sehingga berdayakan karyawan yang memang permanen, misalkan Betul. direct. Nah, macam-macam. Itu bisa menjadi usulan diskusi. Jadi tunjukkan bahwa serikat juga memberikan usul. Ya, kooperatif. Ya kan? Betul. Nah, itu yang diharapkan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Bagi terutama di masa krisis seperti ini kan. Banyak, Pak, banyak. Bukankah kita suka dengar cerita, seingat saya dalam kir waktu pandemi kemarin, saya ada cerita tentang sebuah perusahaan restoran yang dia tidak bisa membiayai gaji karyawannya lagi. Kemudian dia bebaskan karyawannya untuk kalau dia mau keluar dan sebagainya. Terus disampaikan kepada mereka, saya udah nggak kuat, tapi kalian silakan kalau mau menggunakan, karena saya juga nggak bisa bayarnya penuh. Saya bayarnya waktu itu penurunan upah kasusnya, tapi perusahaan, karena itu restoran, dia bilang kalau kalian mau menggunakan dapur saya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersil, kalian mau Silakan. bikin catering terus mau jualan sendiri, silakan pakai dan silakan nikmati itu. Ya. Saya bisa beri bantuan fasilitas saya, meminjamkan fasilitas dapur saya misalkan. Nah, cerita-cerita seperti itu kan banyak ya. Pengusaha yang dalam konteks pandemi itu dia membantu karyawan untuk sama-sama survive. Ya. Ya, nah itu yang harus diambil sebagai contoh-contoh. Ya. Ya, itu yang harus dilakukan, jangan keras-kerasan dulu lah. Ya. Ya, kalaupun memang akhirnya ternyata di ujungnya semua sudah maksimal, Ya. tadi fairness, transparannya, ide-ide kreatif untuk menyelamatkan kapal tadi sudah Betul. dibahas maksimal, tapi kapal tidak juga bisa terselamatkan kecuali harus dipotong setengah, misalkan. Maka langkah berikutnya tentu si serikat membela anggotanya dengan memastikan pemotongan kapal yang setengah tadi yang masuk ke skoci penyelamat dibuang di tengah laut ini harus sesuai sama minimal sesuai sama peraturan perundangan. Ya. Ya kan? Itu